Suaranya jelek. Ntar dulu. Sound jelek. Sini, halo, sini. Kenapa lagi sih? Berapa hari kamu jadi kameramen? Di sini baru 3 minggu. 3 minggu, masih belajar? Oke, mau tahu gimana caranya bisa jadi kameraman terbaik? Asik. Gimana tuh? Tidur peluk kameranya. Ya, jangan takut-takut kalau kerja, serodok gitu. Ya dia baru kali, dia Nggak, takut. Baru 2 minggu saya. Dia pikir Iya. kamu tembok Makanya kali. dari si Denok awal sampai lagu baru terakhir dia maju. Mau ngapain? Udah gitu pas maju yang diambil lu doang sama gua. Iya, Dia nggak diambil. yang nyuruh manggil gua. Aduh. Dia ngira kamu tembok kali, kalau kamu putih Benar, banget putih sih. banget. Ini hari ini kan gue built-in tembok. Ah, cakep. Ada. Ada bilin tembok. Beliin tembok, beliin cat. Saya muka kamu glowing banget dah hari ini. Iya dong, kan hari ini. Makasih ya. Pasti gara-gara doanya Bilkis ya. Kata Bilkis, ya Allah bunda. Anak gue aja dengar, Bilkis dia begini, doain lagi. Bilkis begini didoain lagi. Bagus dong. Alhamdulillah. Gak putus-putus. Gak putus-putus doa buat anak saya. Amin. Makasih Iya. ya masyarakat Indonesia. Makasih. Iya, sama-sama. I love you. Boleh nyanyi nggak? Aku takut habis kan masih ada 2 tapping. Sumpah deh, sakit banget nyanyi. Ya udah jangan Udah deh, dipaksain. di rumah aja nggak usah kerja lo kalau kerja ngeluh. Di rumah aja sono bikin pecak gurame. Bener. Itu bener. Oke, kau sikat. Asik. Lah, disuruh nyanyi sendiri, nyanyi bareng. Judul hari ini, judulnya adalah Aku kuat kok, cuma butuh disemangatin aja sama kamu. sekarang kita Kalau ada orang gini, Kak minta video dong semangatin gitu, orang dia jadi semangat ya? Bisa ya gue. bisa jadi dong Bisa karena kan jadi. mungkin itu bisa Kita nggak pernah tahu loh. penyemangat. Iya, bisa jadi loh. Ya kayak dulu aja zaman lu disemangatin sama Krisdayanti lu semangat ya kan? Iya kan? Sama Krisdayanti lu semangat. Yang banyak banget sih cerita kamu sama Ruben. Iya banyak. Bikin parah ya dia. Gue lagi men katanya. Kita kedatangan pelawak senior ya yang semangatnya nggak pernah pudar. Ini dia Kakak Denny Chandra. Aduh. Bang, balikin kamera orang ye. Ini kameramennya kapan lo bisanya megangin kabel? Pegang nggak? Pegang kameranya. Abang pegang kameranya. Ambil latihan, nggak perlu yang ngatur sih. Gimana mau pinter lo? Dia baru ya? Bang, gak usah ditemenin bang. Bukan baru itu bukan baru, itu memang anaknya dia memang. Kalau di sini kita sistemnya kameramen turun menurun. Oh gitu. Jadi dia bawa anaknya om, kalau anaknya udah gede dibawa kemari. Oh iya. Jadi karena di sini nggak ada tempat rekreasi, jadi mereka ya udah sana main kamera gitu kata orang tua. Bagus bagus. Silakan duduk guys. Aduh. Udah suruh duduk. Duduk. Ngapain begal? Karo aja masih nggak ngerti gimana caranya. Ya kan belajar Gun, sabar. Gak bisa kelamaan ah. Ntar dia nggak kuat dia pindah ke wardrobe loh. Aku ada artikel dulu buat Kak Denny, coba kita lihat artikelnya ya, silakan. Jarang muncul di TV, ternyata Denny Chandra semangat cari cuan di hajatan. Widih. Apa ini? Itu benar Kang artikelnya Kang. Om. Jangan terlalu percaya dengan hal tersebut lah. Ngapain cari cuan di hajatan? Saya itu bukan para pencari cuan saya itu. Jadi saya nggak tahu itu ada seperti itu. Ini terharu banget. Aku terima kasih ya teman-teman di sini. Gue tuh ngerasa apa ya? Itu salah satunya orang tuh kan, oh gila disambut tuh sama model-model luar biasa. Ini ya. Kang, Ini model-model zaman Radian Yamin. iya, jadi memang sebenarnya mereka itu kan sudah hampir punah kan. Tapi Diberdayakan Kang, diberdayakan. kita terus diperdayakan. Coba kasih tahu terlebih dahulu. Ya. Saya pasti bawa soft gun. Oke, Kang, berarti total udah berapa lama sih Kang jadi presenter?
Saya sih benar-benar di Pertamina, nggak di Total. Bukan. Kang. Maksudnya gimana? Udah Om, kan gitu Om. Total apa sih? Gimana ya? Berapa tahun dari perjalanan karir ini udah jadi presenter? Dunia entertainment. 84 sampai sekarang berarti hampir 41. Masya Allah. 41 tahun. 21 Om. Ya. Daripada Yangan Project. Pokoknya gini dah. Ayah Rojak itu masih berapa di bawah saya Nah, gitu emang Om maksudnya. umur berapa? Sekarang 63. Sama saya. Oh sama ayah? Ayah saya 63, saya 33 bener, Ibu. Di sini yang paling muda aku, Om. Aku Iya dong. Iya. Dia paling muda. mana muda apa ya? Ya. Mudah sakit Om. Udah saya. Muka aku muda ya? Aku Muda lah. 35. Hah? Aku umurnya 35. 35. Ya. 35 kelingking kiri. Dia 35. Om berarti dulu mulai karir dari panggung ke panggung apa udah masuk TV Om dulu? Enggak, belum dong. 84 itu masih karena barengan sama di kampus kan. Ya. Kita barengan ada di kampus, jadi kita ketemu sama teman-teman. Jadi ada dari Parahyangan sama dari Pajajaran, Universitas Pajajaran dan Universitas Parahyangan. Tapi untuk totalitas untuk masuk ke dunia entertainnya sendiri, bahwa kita yakin dengan seperti itu adalah ketika tahun 94 dengan adanya P Project itu. Di situ tuh ada 30 orang sarjana S1, S2 yang tidak pernah menjajakan ijazahnya ke kantor-kantor, apalagi ke KUA kayak gitu, nggak ada tuh. Yang kayak begitu, kita tuh sepakat untuk mencari duit itu di dunia hiburan. Jadi sarjana-sarjana itu akhirnya memang dapat apa ya namanya? Dari orang tua tuh, ngapain kamu sekolah sampai S1 tapi kalau akhirnya menjadi ternyata bukan itu. Cara berpikir kita berbeda pasti gitu. Kita pengen menghibur tetapi ada sesuatu yang kita ingin sampaikan. Oke. Jadi kok dulu tuh nyanyi juga, terus ada Semua. komedinya juga gitu ya? Kabaret kayak gitu. Jadi kita tuh sebenarnya multimedianya tuh medianya seperti kayak saya bikin di radio, bikin sandiwara radio yang disebar di daerah Jawa Barat, radio Jawa Barat. Terus juga bikin televisi, untuk televisi panggung juga, terus komik juga. Jadi kita bikin komik sampai 2, namanya komiknya Silender, itu Gramedia juga yang ngeluarin tuh. Kita bikin sampai 2 jilid. 2 kali cetak juga. Yang terakhir yang pokoknya yang tidak kesampaian itu adalah komedi by phone. Gimana tuh by phone? Komedi by phone itu gini. Jadi setiap orang seperti personil saya, Isur, Daan gitu tuh punya nomor pribadi. Ya. Mereka yang nelpon itu pakai pulsanya khusus seperti itu. Terus kita ngelawak. Iya Bukan bukan lagi ngomong, nggak lucu Om, matiin dong Om. ngobrol, ngajakin ngobrol. Kita telepon berarti Om. Kita berarti tahu dong nomor telepon Iya, kalian gitu. kan dibuka seperti Berarti itu. nomor Jadi kita kalau- jadi nggak privacy dong Om. Lo enggak dong, kan justru itu kan memang dia jualan. bayar. Karena jualan, mereka bayar pakai Beli pulsa pulsanya khusus. beda tuh. Ya. Mas. Halo, aku udah mau bobo nih. Beda. Tapi emang inspirasinya dari situ. Kenapa saya bikin Sleepwalk gitu ya? Ya dari Sek by Phone itu. bukan. Bener. Ya, jadi kenapa nggak dibuat yang hal-hal yang negatif itu kita balikin ke hal yang positif. Banyak orang-orang kesepian juga ya butuh Iya, pengen ngobrol kayak gitu. Oke, ini kita balik lagi ke MC ya katanya ya. MC. Tapi Hammer kali. MC Hammer momen itu. yang paling Akang suka ini saat lagi nge-MC itu jadi MC dan jadi presenter tuh kapan? Sebenarnya momen yang paling indah itu adalah ketika semuanya sudah selesai, terus kita dapat yang namanya amplopnya itu. Itu udah kesenangannya nembus langit ya. Nembus Gak langit. terbayarkan. Iya. Lebih indah mana? Dibayarkan, justru kamu jangan sembarangan. Bukan, itu Bang. kalau begitu tuh berarti dibayarkan, bukan tidak terbayarkan. Perasaannya. Bu, sini baru. Sini. Perasaannya nggak terbayarkan maksudnya. Kang, tapi berarti di P Project itu lagu yang pertama langsung meledak tuh. Langsung diterima dong. Ya, sebenarnya ada lagu yang pertama karena album yang pertama itu sebenarnya teman-teman tuh nggak ada yang bisa nyanyi. Itu Project Pop. Kita tuh ditawarin sama Musika pada saat itu, mau nggak nyanyi, mau aja, dapat duit nggak, dapat katanya. Ya udah, mau aja kita. Ya waktu dulu ya memang namanya juga perlu uang seperti kayak gitu. Akhirnya nyanyilah kita. Nah lagu yang pertama itu adalah, cuman karena kita genrenya itu adalah parodi. Parodi itu setiap lagu-lagu yang sudah bagus karena dari radio juga. Oh iya. Kita ngeluarin seperti itu. Jadi lagu-lagu yang udah ada di terkenal Indonesia kita yang lucu-lucu. dibuat Ya. dengan apa ya pandangannya merubah arti lah. Oke, berarti lagu yang pertama apa Tom?
Nasib Anak Kos. Nasib Anak Kos tuh lagu aslinya yang mana? That's the way love goes. That's the way love goes. Janet Jackson. Nasib Anak Kos. Gitu. Iya tapi Tapi kan Kang Denny bilang anggotanya sebenarnya 30-an. 30. Kenapa yang nyanyi cuma berapa orang tuh? 6 orang? Nah itu yang lainnya kan masih dalam sebuah proses. Ketika album 1, 2 sudah mendapatkan keuntungan yang lumayan, akhirnya saya minta ke Musika untuk juga, karena saya punya adik-adik. Saya buatlah yang namanya Project Pop. Jadi Project Pop saya buat tuh. Saya pilih tuh 1, 2, 3, 4, 5, semuanya saya pilihin semua. Konsepnya juga saya buatin mereka. Jadi yang melahirkan Project Pop saya, tapi yang membesarkan bukan saya, begitu. Oh, yang melahirkan jadi Project Pop Katika itu tuh. Iya itu saya. Oh. Nah yang sekarang masih eksis seperti kayak gitulah. Alhamdulillah. iya. Di Project Pop. Ya, di Project Pop. Kalau popnya itu sebenarnya populer. Jadi dia bisa nyanyiin lagu-lagu mau jazz, mau hip hop, mau dangdut, mau seperti apa. Yang penting adalah populer gitu. Popnya itu. Oke. Ini kita mau coba reka adegan ya Om. Reka Iya adegan kan? tentang? Ini. Jadi ceritanya Kang Denny ini jadi MC di acara nikahan Ayu dan Igun. Sayang kita merit. Reka adegan dulu. Ayu dan Igun pun panik kemudian marah. Marah-marah karena penghulunya belum datang. di sini, sayang. Setelah menunggu lama, akhirnya penghulu Wendy datang dengan baju yang berantakan dan motor yang rusak. Ayu dan Igun sudah bad mood dihibur oleh MC agar suasana cair. Saat melihat wajah MC Kang Denny, Wendy ternyata kenal dengan MC-nya itu. Ternyata penghulu telat datang karena saat di jalan ditabrak oleh MC-nya. Akhirnya Kang Denny-nya ketakutan pun kabur dikejar oleh Wendy. Yuk. Mohon maaf Action. ini sampai berapa episode ini? Siapin baju. MC di mana di sini? Ya, oke. Di sini ya berarti ya. Lu, iya. Masa lu blockingnya di situ? Sebenarnya kalau kejadian Lakinya di sini, perempuannya di sini. Di sini walinya. Dia kan udah pernah jadi saksi dia. Yang ini bapaknya. Bapaknya siapa? Sama lakinya. Bapaknya siapa? Bapaknya kamu. ini juga sebenarnya perempuannya juga harusnya di belakang dulu, belum agak. Enggak selalu Boleh, tergantung, boleh. Tergantung adanya, Iya, boleh di belakang, boleh di sini. Boleh di sini. Kalau dia di belakang dia nggak main, enak-enak dia. Iya benar. Iya. Oke. Belakang mau ngapain lu di Ini belakang? nggak ada orang utannya di sini nih. Hah? Nggak ada siapa, Om? Orang tuanya harusnya di sini. Hei, kameramen sini duduk sini. Ya. Sini Daripada lu kamera juga lu Sini, nggak sini, sini. nggak fokus dari tadi gue lihat. Halo, duduk sini cepat. Iya. Kamu, ya kamu. Sini, duduk sini. Ya kamu baru. Kena kan lo sama Igun? Duduk sini. Duduk sini. Dah, duduk. Diam di situ. Ya. Apes. Ya. Hadirin yang berbahagia, Kalau nggak hari jerawatan ini kayak kita kamu, sedang masih mukanya. menunggu kedatangan dari penghulunya yang menurut rencana sebenarnya diharapkan hadir pada pukul 4.00, tetapi sayang sekali nampaknya. Mama, MC di mana sih? Coba lo. Maaf ya, mohon maaf ini. MC, tolong cepat Ya. nikahin saya takut kembali ke titik 0 lagi. Iya. Jangan sampai perkawinan ini nggak jadi. Oke. Jangan sampai dia sadar, sebentar ya. ayo cepet. Tak lama datanglah Wendy sebagai penghulu. Oke. Ya, mohon maaf nih. Pak Penghulu. Kamu sini saya. Pak Mohon maaf. Penghulu. Ini penghulunya? Ya. Nyangkut. Oh, anak keren. Oh, Kemayoran. Oh, anak Ngapain? Kemayoran. Lu jadi anak motor, ngapain lu kan penghulu? Maaf. Ngapain Assalamualaikum. Ngapain bapak atraksi Iya, sih, mohon maaf. Pak? Ya. Wendy ini. Ini menjagal sapi, kenapa jadi penghulu? Saya kenal. Pak Penghulu. Itu sampingan, Pak. Saya penghulu, Pak. Oh, penghulu. Saya biasa Ini menikah. aslinya penghulu, Pak. Saya penghulu. Lama saya pakai Iya. hantu. Pemburu. Berarti lu sering nikah, udah pernah sering pas saya pakai. Aduh. Ya, ini bener ini. Adek yakin. Ini yang mau nikah siapa? Dia. Sama Saya. Ya masa dia sama dia, Pak? Sebelum menikahkan, Wendy mengajarkan tepuk sakinah. Pak ada tepung sakinah sekarang, Pak. Oh iya ada. Pak, dia Iya. sangat- Ayo sini. Semuanya berdiri Iya, berdiri. mengikuti Wendy. Sekali tepuk sakinah berapa Pak harganya Pak? 20.000. 20.000. Ini mau berapa kali naik tepuk Sekali sakinahnya? aja, Pak. Sekali aja. Sekali aja Oke. ya. Tepuk
kau jadi saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk semua. Ya, ini 40.000 Pak. mohon maaf, sekarang tepuk sakina, sekarang tepuk mawardah. Jangan bikin Mohon maaf Pak, Ya. saya booking kamar cuman per jam buat malam pertama. Udah mau habis Pak, bisa Gimana dikawinin dulu nggak Pak? Nggak bisa kalau bulan madu mah biasanya 1 malam 2 malam. Pak, kita bookingnya cuma sejam sayang. Ya bukan gitu Bapak saya. nikah kok, ini nikah dianggap check-in. Iya, enggak soalnya saya deg-degan ini. Dia deg-degan Pak. Deg-degan karena kan saya gadis, dia janda Pak. Jadi mau nikah apa enggak ini? Mau nikah tapi kan Saya udah buru-buru ke sini, mana motor saya Bapak ditabrak. telat tadi, jangan marah. Sabar, sabar. Motor saya ditabrak. Ini ujian. Ditabrak siapa? Ini ujian. Ini orangnya nih. Dia yang nabrak. Kamu yang nabrak saya. Kamu mata elang. Bukan. Kamu yang nabrak motor saya. Kamu jalan kaki nabrak motor saya. Pak, Bapak, dia maling tas Bapak. Astagfirullah. ajar Pak, ajar. Main sembarangan Mohon ngambil. maaf, Anda hari terakhir di Trans TV. Orang baru kerja. Silakan duduk. Aku ada artikel lagi. Belum juga keterima jadi karyawan udah berhenti. Gimana ceritanya? Aku ada artikel dulu. Baru Coba kita magang lihat itu. artikelnya ya. Silakan. Kisah Denny P Project bangkrut hingga jual 5 mobil dan kaget uang di istri habis. Ternyata Wow. Gimana ini Kang? Ini cerita lama ini, Ma. Gimana Kang? Berapa tahun yang lalu ya? 2013 ya? 2013. 2010 itu mulai, apa ya namanya? Udah mulai berkurang lah pendapatannya seperti itu. Mobil-mobil dijualin karena anak-anak sekolah. Karena saya selalu berpikiran bahwa kesuksesan seseorang itu bukan karena dia menghimpun harta lebih banyak atau seperti apa. Tetapi bagaimana generasi di bawahnya akan lebih baik daripada dia, seperti itu. Jadi biaya-biaya kuliahnya anak saya yang pertama masih S2, terus yang ininya baru mau masuk kuliah, yang satunya lagi masih masih SMA. Itu pasti banyak banget yang namanya duit yang harus dikeluarkan. Jadi satu persatu uang itu akhirnya harus untuk biaya hidup sehari-hari. Sampai terakhir punya Alphard tahun 2005 dijual, tahun 2013 bulan apa lah gitu ya. Kalau nggak salah harganya tuh 250 juta, dijual ke saudara di Bandung, terus ditransfer ke istri saya, terus istri saya tuh disimpan karena ditransfer ke istri saya, duit saya tinggal 28 juta. Setelah 1 minggu saya lihat karena harus bayar-bayar tinggal 16 juta, nagih lah. Si duit yang itu tuh mobil tuh, duit mobil kemana? Ternyata di prank sama dia. Duitnya habis, kata dia. Dianya cuma ngasih tahu saya cuman gini aja katanya. Kamu yang penting sekarang tuh kamu ibadahnya ditambahin, terus silaturahmi sama teman-teman yang lain. Kamu tuh naik pesawat aja katanya kamu nggak kenal sama si pilotnya, kamu tenang-tenang aja. Naik kereta api nggak kenal masinis, kamu tenang. Naik taksi kamu nggak kenal sama supirnya, kamu bisa tidur di situ. Tapi kamu hidup di dunia yang sudah diatur semuanya oleh Allah, kamu masih bingung. Berarti ada masalah dengan kamu. Itu permasalahannya. Lah, kok ke gue gitu. Tiba-tiba gue tanya lagi kan, kenapa? Nah, duitnya lu pakai apa seperti itu? Jadi gini, duit itu semuanya dia masukin untuk haji, naik haji semuanya. Itu pun kata dia, ini aja belum tentu kita bisa pergi naik haji. Mungkin di pertengahan nanti kita diambil sama Allah. Yang paling penting kita sudah melakukan yang namanya udah mendaftarkan seperti itu, ada niatan untuk kita naik haji. Akhirnya berangkat haji. Akhirnya 2019 sebelum COVID itu, jadi saya pulang itu COVID itu 2019 saya menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah itu semuanya dari hasil itu semuanya. Dan yang paling penting adalah ketika kita percaya akan satu hal bahwa kita tidak akan pernah kehilangan apapun juga. Jadi gini, orang kaya itu bukan yang membeli. Misalnya ngerasa dia orang kaya terus ngelihat orang membeli. Bukan, tapi orang kaya itu adalah yang memberi. Jadi kemampuan kita walaupun kita nggak terlalu ya pas-pasan, ketika kita memberi kita akan ngerasain bahwa kita merasa diri kita kaya. Seperti itu. Dan dalam waktu 1 tahun, seminggu setelah itu pokoknya bahwa saya yakin sama istri itu langsung dapat kerjaan. Yang akhirnya itu stripping, sampai itu saya dalam waktu 10 bulan lah
uang mobilnya digantiin, rumahnya bisa diperbaiki, dan saya bisa umroh juga, sempat umroh dengan istri pada saat itu dari hasil. Alhamdulillah. Jadi percayalah perjalanannya. Ya. Om percaya nggak kalau misalnya mau jam 1 itu biasanya kita makan siang. Iya, karena kita mau iklan dulu ya. Sebenarnya Karena kita mau iklan dulu. nggak mau percaya gimana ya? Karena yang di depan udah Udah habis. Kita kan kembali. Lu harus percaya lah. Tetap di Brownies obrolan. Percayalah. Hey.